ディアニー先生の代わりに、私、土田先生の、発表を、通訳させていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。アンディさん、今日は何分のレクチャーになりますか？予定は何分私が話せばよろしいでしょうか？わかりました。ちょっと皆さんにお聞きしますね。Ibu, mohon maaf, ini dari Profesor Tsuchida ingin bertanya untuk presentasi perkuliahan kali ini, beliau harus berapa menit, berapa jam, beliau harus berbicara gitu. Mungkin termasuk dengan diskusi ya. Dengan diskusi nanti 1 jam setengah, selesai di 10.30. So untuk presentasinya berapa menit? Presentasinya berapa, Mbak Vivi? Berapa menit? Bagaimana Ibu? Mohon maaf. Presentasinya berapa menit? 1 jam gitu ya maksimal. Okay. Oh, 1 jam. Sampai jam 10 lalu nanti tanya jawab gitu. Atau misalnya presentasi 30 menit, tanya jawab 30 menit atau bagaimana? Oke. PowerPoint-nya kayaknya banyak. Pak Adi sudah pegang PowerPoint-nya? Sudah. Sudah, oke. Oke, sebenarnya free mount, tapi kita biasanya di terakhir itu 10.30. Biasanya maksimal selesai. Nanti fleksibel aja. Oke. 土田先生、失礼しますが、普段、1時間半程度で、講義を実施しておりますので、土田先生の発表も、もし可能であれば、1時間ぐらいで、発表させていただいて、早く終わりましたら、実技応の方に、移ります。なので、一般的に1時間で、講義、発表で、残りの30分を、質疑応答の時間となります。はい。よろしくお願いいたします。わかりました。それから今日は、日本の千葉大学からも、私以外に4人参加しておりますので、もし質問とかがあれば、実際に小学校、中学校の先生もいます。質問ができますのでよろしくお願いします。Ya, jadi untuk saat ini ada 4 orang juga, 4 orang dari Chiba University. Jadi bagi Bapak Ibu yang ikut di sini boleh menanyakan karena mereka itu sangat mahir di bidang sekolah dasar dan juga sekolah menengah juga. Jadi bagi Bapak Ibu yang sama-sama dari sekolah dasar dan sekolah menengah boleh nanti bertanya-tanya ya. Oke, boleh. Untuk audiensnya, Pak Adi, ini sebagian besar mahasiswa S1 di Fakultas Ilmu Sosial. Gitu. ちなみにですが、本日参加している、この Zoom で参加している皆さんは、ほとんどみんな、学部生です。はい。わかりました。Ya, bisa kita mulai sekarang, Pak Andi? はい、もう時間になりましたので、始めさせてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。Mbak Vivi, untuk dimulai. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Good morning and best wishes to all of us. Dear Honorable Mrs. Asma Lutfi, STHIM Hum, Bachelor of Islamic Theology and Master of Administrative Science as the head of the Department of Sociology and Anthropology. Dear Honorable Mr. Yuichi Tsuchida, as our presenter today. Dear Honorable, all the lecturers who have taken the time to attend today's conservation education class, and all our fellow students who were present in today's class. First of all, let me introduce myself. My name is Vivi Ananda, as Master of Ceremony for today's class. With thanking to God Almighty because of the blessing and His graces, we can gather at the very event we later look forward to it, namely Conservation Education class in an Asian community with the theme Character Education in Japan. Before we enter the core of the event,
I will read out the agenda on this morning. Our agenda today is follows. First is the opening. Second, CV reading. Third, presentation material by Prof. Yuji Tsuchida. Next, the question and answer session. And the last is closing. And I will friendly remind all of students here for changing the display name by student ID _major_me, or you can see my display name as examples. Ladies and gentlemen, before we start, we will enter the next session by introducing our speaker. Mr. Yuji Tsuchida is a professor at the Chiba University School of Education. Currently, he is the director of the Center for Teaching, Training, and Development, particularly for graduate school for the teaching profession. Previously, in 1981, he also taught at the Chiba State Primary School and worked as a teacher at the Johannesburg Japanese School, South Africa in 1987. Professor Tsuchida has also worked as an educational counselor at the Ichihara City Educational Center and a research instructor at the Support Center for Children and Parents in Chiba Prefecture. Prof. Tsuchida conducted practical research on Japanese-style moral lesson aboard, as well as taught moral in 2018 and 2019 at San Carlos University School, Philippines. And then, because our speaker today is from Japan, so we need a translator to understand the material to be presented. Therefore, with us in this room Zoom, Mr. Holik Ramdhani, Japanese Language Education Lecturer, Indonesian University of Education, as our translator in this morning. Ladies and gentlemen, that is the general profile of our speaker and translator today. Now, together with our speaker, we will enter the core of event by discussing and learn. With a presentation of material by Professor Yuji Tsuchida, I hope we can use this occasion for learning something new and gaining some insight. Please prepare your study tools as well. So, without further ado, I would like to welcome our speaker to deliver the presentation. To Professor Yuji Tsuchida, the change is yours. Thank you very much for my introduction. I'm very sorry, I have only poor English, so this presentation by the Japanese, sorry, and画面共有します。Ya, sekarang akan men-share screen-nya. Can you see? Apakah bisa melihat semuanya? Bisa, Pak. Okay. 大丈夫です。はい。I visited in Bandung, Jakarta, and Denpasar. It is very good place. I remember those people, and I'm very glad to join this meeting. それでは私が特別の教科道徳について、日本の道徳についてこれからお話をさせていただきます。Ya, jadi dari sekarang beliau akan mulai menjelaskan mengenai mata pelajaran khusus mengenai tentang moral. はい。はじめに日本が先進国として発展してきたのは日本の教育制度が優れているからと欧米ではないな、アジアの国、中近東の国々で言われています。中でも道徳と特活が注目されています。Ya, jadi sebenarnya Jepang itu dikenal oleh negara-negara Amerika, Eropa dengan pendidikannya, aturan pendidikannya yang sangat bagus. Dan juga di dalamnya terdapat pendidikan moral dan juga mata pelajaran atau kegiatan khusus yang ada di dalamnya. はい。はい。はじめに日本の道徳教育の歴史について簡単に振り返りたいと思います。Ya, jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sejarahnya ada mata kuliah tentang moral di Jepang. はい。1945年、第二次世界大戦が終わりました。その時に道徳と同じ内容を持っていた修身というものが終わりになりました。
Ya, jadi pertama pada tahun 1945 ketika Jepang menyerah kepada sekutu atau berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi sampai berakhirnya Perang Kedua di Jepang itu ada mata pelajaran yang mirip dengan mata pelajaran moral yang disebut dengan Shushin. Nah, akan tetapi seiring dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, mata pelajaran Shushin ini yang sama artinya dengan mata pelajaran moral dihapuskan. はい。修身は天皇を中心とした教育、心の教育でしたので、アメリカなどは、また戦争に国民が行くことを心配して、中止になりました、廃止になりました。Ya, jadi kenapa mata pelajaran Shushin ini dihapuskan? Karena berdasarkan kaisar ya. Jadi mata pelajaran moral ini harus nanti intinya harus tunduk kepada kaisar. Oleh karena itu, ketika Perang Dunia Kedua berakhir, ditakutkan oleh Amerika mata pelajaran Shushin ini kalau berlanjut itu akan tetap nantinya berfokus kepada menghormati kaisar, tunduk kepada kaisar. Oleh karena itu mata kuliah ini dihapuskan. はい、そして1947年、学習指導要領が作られました。Dan kemudian pada tahun 1947 ditetapkanlah pedoman bimbingan belajar, yaitu tentang pendidikan moral. この時、道徳は、まだ週1時間の科目ではなく、社会科の一部として、教えることになっています。Akan tetapi pendidikan moral yang ditetapkan pada tahun 1947 itu bukan masuk kepada mata pelajaran khusus, akan tetapi masuk ke dalam salah satu bahan ajaran yang ada dalam ilmu pengetahuan sosial. はい。そして、約10年後の1958年、学習指導要領が改定された際、道徳の時間を週1時間設けることになりました。Kemudian 10 tahun yang akan datang, yaitu pada tahun 1958, diseiring dengan dirubahnya ada amandemen pedoman bimbingan belajar, maka aturan mengenai pendidikan moral itu mulai ditentukan, yaitu 1 jam dalam seminggu. それは心の教育が大事であるという認識からです。 Kenapa ditetapkan seperti itu? Karena dirasakan penting untuk mendidik moral, kokoro no kyoiku atau pendidikan hati ya, itu dirasakan penting gitu. Hai. はい。しかし、これには戦争を経験している人たちには抵抗がありました。 Akan tetapi pada tahun 1958 ini terdapat penolakan dari orang-orang yang pernah mengikuti perang. また、戦争に向かう人たちを作ってしまわないかという心配がありました。 Dan ditakutkan pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan generasi-generasi Jepang yang akan datang ini untuk ikut perang lagi gitu. この時は時間は設定されましたが、教科ではありません。教科書ではなく、副読本、サブテキストが使われました。 Ya, jadi pada waktu itu ini masih belum menjadi mata pelajaran khusus, akan tetapi hanya sebagai suplemen dan juga bacaan tambahan saja. はい。そしてその後8回目の学習指導要領が2015年に改定されましたが、この時に現在の特別の教科道徳になりました。 Dan kemudian pada tahun 2015 itu terdapat kembali amandemen mengenai revisi ya poin-poin pengajaran di Jepang yang salah satunya adalah mengenai pembelajaran mata pelajaran moral ini sebagai mata pelajaran khusus. はい、この頃日本ではいじめによる自殺の事件がいくつかあり、心の教育が大事だという答申がなされました。
Jadi kenapa diubah seperti ini? Karena pada tahun 2015 itu banyak sekali kasus bunuh diri, kasus bullying yang ada di Jepang. Oleh karena itu dirasakan khusus untuk mendidik generasi muda Jepang, mendidik mental generasi muda Jepang melalui aturan yang direvisi ini. はい。内容はそれまでのものとあまり変わっていませんが、指導方法の改善などが求められる改定となりました。Ya. Jadi sampai tahun 2015 sampai revisi ini dibuat, pengajaran tidak ada yang berubah, akan tetapi kebutuhan untuk meningkatkan metode pengajaran ini sangat mulai disadari oleh kalangan-kalangan pengajar pendidik di Jepang. はい。この改定では考え議論する道徳というのがキーワードになりました。Sejak adanya revisi pada tahun 2015, jadi dimulailah pemikiran yaitu moral untuk berpikir dan berdiskusi seperti itu. Itu adalah jargonnya. はい、そして、教科化により、それまでは副読本、サブテキストであったものが検定教科書になり、評価をすることにもなりました。Ya, jadi yang tadi aturan dari tahun 1958 itu ketika buku tentang moral itu hanyalah buku suplemen atau bacaan tambahan. Nah, mulai tahun 2015 buku-buku yang berkaitan dengan moral itu harus bersertifikasi dan mendapatkan evaluasi seperti itu. はい、これは主体的、対話的で深い学びという現在の学習指導要領の目指すキーワードになっています。Ya, jadi target dari pembelajaran moral yang sejak diputuskan pada tahun 2015 ini adalah pembelajaran yang mandiri, interaktif, dan juga harus secara mendalam. はい、道徳教育の目標です。道徳教育は自己の生き方を考え、主体的な判断のもとに自立した、人間として他者と共によりよく生きることを他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標としています。道徳性を養うことを目的としています。Jadi intinya mata pelajaran pendidikan moral yang ada di Jepang itu tujuannya adalah untuk membuat orang itu memikirkan cara hidupnya sendiri, bertindak berdasarkan penilaian diri sendiri, dan menumbuhkan moralitas yang menjadi dasar untuk hidup lebih baik dengan orang lain sebagai pribadi yang mandiri. Intinya menumbuhkan moralitas seperti itu. 道徳教育は学校教育のすべての教育活動で実施されます。Ya, jadi pendidikan moral ini dilaksanakan untuk semua sekolah yang ada di Jepang dan dalam pelajaran sekolah juga. はい。はい。そして特別の教科道徳、教科になった道徳の目標です。道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解をもとに自己を見つめ、物事を多面的、多角的に考え、人間としての生き方についての考えを深める学習を通して道徳的な判断力、心情、意欲と態度を育てるというのが目標です。Ya, dan juga untuk tujuan mata pelajaran khusus yang yaitu tentang mata pelajaran moral juga adalah selain untuk menumbuhkan moralitas, kita akan melihat diri kita sendiri berdasarkan pemahaman kita tentang nilai-nilai moral, lalu berpikir tentang berbagai hal dari berbagai macam sudut pandang dan perspektif. Setelah itu, memperdalam pemikiran kita tentang bagaimana hidup sebagai manusia untuk mengembangkan penilaian, perasaan, motivasi, dan sikap. Seperti itu. はい。今回の学習指導要領から初めて、盛り込まれた入ったものが多面的、多角的に考えるというキーワードです。Ya,
Jadi ini adalah keyword yang ada dalam tujuan ya dari pendidikan moral yang semuanya masuk ke dalam revisi pembelajaran moral yang ditentukan oleh Jepang seperti itu. はい。内容項目についてご説明をします。前に送った資料は皆さんご覧になってますでしょうか。Ya, yang sebelumnya saya sudah kirim file, apakah semuanya sudah bisa melihat? あります。わかりますか？ Bisa mengerti? Sebelumnya katanya sudah dibagikan file atau belum? Belum. Mada desu ne. Untuk PowerPoint atau ada file lain? そのパワーポイントの資料でしょうか？それともその前に送った資料がありますが、届いてませんか？ Yang sebelumnya katanya ada file yang dikirimkan, apakah sudah sampai? Tidak, itu Bu Diani belum mengirimkan file lain selain PowerPoint hari ini yang sudah diterjemahkan. So desu ne. Ibu dapatnya PowerPoint saja ya? Iya. Yang versi bahasa Jepang? Yang versi bahasa Indonesia. Oke. そうですね。パワーポイントしかいただいてないですけれども。そうなんですね。わかりました。じゃあちょっと話す内容も後半ね、変えて話すことにします。はい。まずですね、この内容項目4つの視点というのがあります。日本では22の内容項目について学びます。Ya, jadi di Jepang itu pendidikan moral itu ada 22 poin yang harus dipelajari. はい。その中身が A、B、C、D の4つに分かれています。A は主として自分自身に関すること。B、主として他の人との関わりに関すること。C、主として集団や社会との関わりに関すること。D、主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関することです。Ya, jadi di dalam 22 poin yang harus diajarkan dalam mata pelajaran moral, ada di dalamnya ada poin A, B, C, D dibagi ya. Jadi poin A itu mengenai tentang bagaimana kita mengutamakan diri sendiri, B, mengutamakan hubungan dengan orang lain, C, mengutamakan hubungan dengan beberapa kelompok dan masyarakat, D, bagaimana mengutamakan hubungan dengan kehidupan, alam, dan hal-hal berbudi luhur, seperti itu. はい。それを図にしたのがこちらです。A が自分、B が人との関わり、C が集団社会、そして D が命や自然崇高なものとの関わりというふうに、自分を中心にだんだん広がりを見せるような構成になっています。Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari segi diagram gambar, yang pertama adalah dari kita diri sendiri dulu ya. Setelah itu lingkungan kita, hubungan dengan orang-orang sekitar kita, itu ada di B. Kemudian di C, yaitu hubungan dengan kelompok masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan terakhir adalah D, bagaimana kita menjalin hubungan dengan kehidupan, alam, dan hal-hal yang berbudi luhur, seperti itu. はい。その他、いじめをなくすための内容項目、中身について、次のようなものが追加されました。Dan kemudian ada beberapa aturan yang ditambahkan mengenai berkembangnya ya bullying yang ada di masyarakat. Nah, salah satunya poin yang ada di sini. はい。低学年では全部で19の項目がありますが、そのうち新しく追加されたのが個性の伸長、公平公正社会正義、国際理解、国際親善です。Ya, jadi contohnya adalah ketika tahun pertama itu ada 19 mata pelajaran yang pembelajarannya itu ditambahkan. Yang ditambahkannya itu adalah bagaimana kita memahami tentang keadilan sosial, kemudian keadilan masyarakat, dan juga bagaimana kita memahami tentang masyarakat internasional itu seperti apa gitu. はい。低学年はグレード1、グレード2になりますね。中学年はグレード3、グレード4になります。
中学年は20の項目で、相互理解寛容、そして公正公平社会正義というものが、これまでなかった。これまで、高学年、上の学年で学んできたものを、この改定によって中学年から学ぶことになりました。Ya, jadi sebelum aturan pendidikan tentang moral itu direvisi, kebanyakan pendidikan moral itu diajarkan pada tingkat atas saja gitu. Tapi setelah direvisi, murid-murid tingkat bawah, tingkat 1, 2, 3, 4 juga mereka mulai belajar tentang pendidikan moral. Salah satunya adalah pendidikan moral tentang keadilan sosial juga, dan juga tentang bagaimana kita mengerti dan memahami dan juga bertoleransi dengan sesama, seperti itu. はい。そして高学年グレード5、グレード6では22の項目を学びます。新しくよりよく生きる喜びが加えられました。Ya, dan untuk kelas 5, kelas 6 SD itu bagaimana caranya supaya hidup lebih baik gitu. Hidup dengan senang dan lebih baik. Seperti itu mata pelajarannya. Itu ada 22 mata pelajaran. はい、中学校では22項目を学びます。よりよく生きる喜びが同じく追加されました。Dan kemudian di SMP, すみません、この中学校は1年生から3年生まででしょうか？同じです、同じです。全部です。はい。Ya, jadi untuk SMP ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sama mata pelajarannya seperti kelas 5, 6 SD, yaitu bagaimana caranya supaya kita hidup selaras dan hidup agar lebih baik lagi dan bahagia, katanya seperti itu. 評価についてですが、先ほどお話ししましたように、教科になりますと、検定教科書、これは文部科学省の検定、これで良いかどうかの審査を受けた教科書になります。Ya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran moral itu semuanya harus dievaluasi. Nah, evaluasi ini langsung dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Jepang. Hai. 現在8社が検定を通って、日本の学校で使える教科書になっています。こんな形の表紙の教科書です。Ya, jadi sampai sekarang ada 8 penerbit yang sudah mendapatkan evaluasi dari Kementerian Pendidikan Jepang untuk menerbitkan buku-buku dan menyebarkan buku-buku tentang pendidikan moral ke seluruh sekolah yang ada di Jepang. はい。それまではサブテキスト、副読本でしたが、文部科学省の検定はありませんでした。Jadi sebelum ada revisi di tahun 2015 itu, semua buku-buku itu hanya buku-buku suplemen, asupan, jadi tidak begitu dianggap penting. Akan tetapi sejak ada revisi di tahun 2015 ini, semuanya dianggap penting dan masuk ke dalam target evaluasi, seperti itu. 使ってもよいし、使わなくてもよい、学校に任されていました。Jadi buku-buku dari 8 perusahaan itu boleh dipakai atau boleh juga tidak gitu. Itu terserah semuanya oleh keputusannya oleh setiap sekolah gitu. 現在は教科書になりましたので、各自治体でセレクトを選んで使っています。Oh, nah itu kan dulu seperti itu karena buku suplemen ya asupan jadi boleh dipakai atau boleh juga tidak. Akan tetapi sejak adanya revisi di tahun 2015 tersebut, semua buku-buku itu wajib untuk bisa digunakan karena sudah termasuk ke dalam objek evaluasi Kementerian Pendidikan Jepang. はい。次に評価についてです。それまでも評価をしていないわけではありません。ただ、要録、指導要録に記入することが今回から義務付けられました。Ya, dan juga berkaitan dengan evaluasi di buku setiap buku pelajaran tentang moral itu semuanya isinya sampai cara pengajarannya itu semuanya jadi bahan evaluasi. はい。道徳の評価というと非常に難しいと考えられますが、次のような評価基準になります。他の算数数学と同じなのか違うのかということについて次に説明をします。
Ya, akan tetapi ada beberapa kendala, salah satunya bagaimana mengevaluasi buku tentang moral. Apakah sama dengan buku-buku tentang matematika, buku-buku yang mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu, ada standar evaluasi yang ditentukan dan nanti akan saya jelaskan. Hai. はい。道徳科の評価についてです。児童生徒の学習状況や道徳性にかかる成長の様子を継続的に把握し、指導に生かすように努める必要がある。ただし、数値等による評価は行わないものとするということで、順位をつけることはしません。Ya, jadi berkaitan dengan evaluasi mata pelajaran, buku mata pelajaran pendidikan moral ini dianggap sangat penting untuk terus memahami situasi belajar anak dan pertumbuhannya terkait dengan moralitas, serta berupaya memanfaatkannya untuk membimbing anak. Akan tetapi, evaluasi terhadap mata pelajaran moral, pendidikan moral ini tidak menerapkan sistem bersifat nomor atau kualitatif ya kalau dalam penelitian itu. Jadi tidak boleh dilakukan seperti itu. 他の教科と違って、絶対評価でもなく、人と比べるものではなく、励まし伸ばす個人内評価、個人のものであるということが特徴です。Ya, jadi evaluasi pelajaran pendidikan moral ini karena tidak mengaitkan dengan angka-angka atau nilai gitu ya. Jadi caranya adalah bagaimana sebenarnya kita memperkuat dan menumbuhkan karakter setiap anak gitu. Itu yang paling penting dan kita memperhatikan bagaimana pertumbuhan anak itu dari segi moral seperti itu. はい。子どもたちの成長、良い点を記録します。Ya. Jadi kita mencatat gitu ya perkembangan anak-anak dari perkembangan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 seperti itu. はい。それは記述式、文章で書きます。そして進路、進学する内申書のようなものには書きません。道徳の記載はありません。Ya, jadi dalam raport mata pelajaran di setiap semesternya juga kepada orang tua laporan hasil belajar itu tidak dituliskan gitu. Anak ini pintar, anak ini bagaimana, tapi ada catatan khususnya oleh guru-guru yang ada di sekolahnya gitu. はい。それではその評価、何を評価するのかという点についてです。次の2つが示されています。一つは他者の考え方や議論に触れ、一面的な見方から多面的多角的な見方へと発展しているかです。もう一つは多面的多角的な思考の中で道徳的価値の理解を自分との関わりの中で深めているか、自分との関わりの中というのが大事です。はい。Ya, jadi bagaimana kita mengukur atau evaluasi siswa dalam hal pendidikan moral, yaitu kita yang pertama adalah kita mengajak anak-anak itu untuk berdiskusi mengenai pola pikir orang di sekitar kita gitu. Jadi kita mengajak mereka bagaimana pola pikir mereka, apakah sudah berkembang atau tidak dalam melihat orang-orang sekitarnya. Yang kedua adalah apakah pemahaman tentang nilai-nilai moral hubungan dengan diri sendiri dalam cara berpikir dengan beragam itu sudah diperdalam atau tidak, seperti itu. はい。そして先生、教師はこのような成長が期待できるような授業をしているか、つまり評価の観点と指導、教え方が一体化、一致しているかがこれからの課題になります。Ya, juga mengenai kesinambungan antara bimbingan dan evaluasi itu masih menjadi isu yang mungkin patut untuk terus diperhatikan untuk perkembangan pendidikan anak. Seperti itu. これまでの指導方法を見直していかなければ、教科になってもその効果はあまり期待できないと考えられます。Ya, jadi review metode pengajaran sampai saat ini
adalah yang pertama bagaimana instruksi formal yang bias itu hanya untuk emosi karakter saja gitu. Maksudnya apa namanya tojo jinbutsu no shinjo no mi ni そうですね。次は読み物教材。日本がね、読み物教材が多いんですけれど、その教材の中に出てくる登場人物の、気持ち、心情のみに偏った形式的な指導になってはいないかという点が課題です。Jadi yang pertama itu yang menjadi apa namanya review metode pengajaran selama ini itu di buku-buku Jepang itu buku-buku tentang moral itu banyak menceritakan tentang cerita-cerita tentang moral ya. Salah satunya karakter-karakternya gitu. Apakah karakter-karakter tersebut mampu memberikan efek positif atau memberikan contoh yang baik kepada pembacanya itu anak-anak sekolah itu gitu. Seperti itu. それは、もうこんなことを言わせたいんだろう、こんなことを書かせたいんだろうという分かりきった指導のパターンが子どもたちにも良い影響がないという課題として出されています。Ya, dan juga evaluasi yang sampai saat ini dilakukan itu apakah anak-anak mampu menangkap gitu ya, mencontoh karakter-karakter tersebut dan bisa dilakukan ke dalam kegiatannya sehari-hari, prakteknya sehari-hari gitu ya. Seperti itu. はい。それでは子供はついてきませんし、心は育ちません。Ya, jadi hasilnya adalah ternyata dari buku-buku bacaan tersebut anak-anak ternyata tidak mengikutinya gitu. Jadi tidak ada efek yang sangat kentara gitu terhadap perkembangan moral anak-anak di Jepang. はい。読む道徳から読む道徳から読む道徳を変えなければいけません。Ya, jadi intinya moral membaca anak-anak di Jepang itu harus diganti, dievaluasi katanya seperti itu. 一つは教材を読む道徳を、変えなければいけません。Jadi yang pertama adalah perubahan bahan ajar, materi-materi yang berkaitan dengan membaca moral gitu. はい。国語の授業、国語のような読み取りになってはいけません。Ya, jadi tidak boleh gitu kita hanya menyuruh anak untuk membaca bacaan yang berkaitan dengan moral saja gitu tanpa mempraktekannya. それからもう一つは、先生の気持ちを読んで、考えて答えを子どもたちが言うことです。Ya, dan yang kedua adalah anak-anak itu harus bisa menangkap perasaan guru yang mengajarkan tentang moral itu gitu. はい。本当は自分は違う考えであっても、先生がこう言ってほしいんではないかと先生の気持ちを推察考えて答えを言うことがありました。Ya, jadi bukan hanya guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan gitu ya, tapi tidak seperti itu. Jadi harus ada sistem timbal balik, yaitu memastikan bahwa anak-anak itu memang benar memahami gitu apa yang diajarkan oleh gurunya tentang pendidikan moral. 本当は自分の生き方を考えるための道徳の時間です。Ya, jadi sebenarnya mata pelajaran tentang moral ini adalah bagaimana si anak-anak tersebut bisa memikirkan tentang bagaimana kita secara pribadi itu untuk hidup dengan baik gitu, secara moral juga seperti itu. 先生の求める答えを考える時間ではありません。Ya, jadi ini mata pelajaran pendidikan moral ini bukan tentang bagaimana si gurunya itu menanamkan moral berdasarkan pemikirannya sendiri kepada anak-anak, tapi anak-anak harus berpikir masing-masing mengenai pola moralnya mereka sendiri gitu dalam mata pelajaran pendidikan moral selama mata pelajaran pendidikan moralnya ini gitu. そこで道徳の指導法も考えていかなくてはいけません。これまでの道徳授業です。Ya. Nah, jadi oleh karena itu harus dipikirkan pula bagaimana cara kita mengajar pola pengajaran pendidikan moral seperti itu. はい。はじめに教材を読んで、問題状況を理解します。
Ya, jadi pada pendidikan moral sebelumnya itu, yang sebelum direvisi itu biasanya membaca buku bacaan. Hai. そして登場人物がそれぞれの場面でどんな気持ちだったのか、心情を中心に考えます。Ya, jadi setelah membaca cerita misalnya ya, cerita dalam buku bacaan itu langsung menyuruh anak-anak untuk memikirkan perasaan dari si tokoh karakter ini bagaimana, seperti itu. はい。そしてその中に含まれている道徳的諸価値について考えます。例えば友情とか、ルールを守るだとか、ルールだとか、そのような道徳的な価値について考えていきます。Setelah anak-anak diminta untuk menganalisa karakter dari setiap tokoh yang ada dalam bacaan tersebut, anak-anak diminta untuk mengevaluasi sudut pandang dari cerita tersebut gitu. Ikhtisarnya ya, berkaitan dengan moral itu seperti apa. そして自分で学んだことを振り返りまとめます。Dan kemudian nanti ada evaluasinya lagi atau pembelajaran ulangnya lagi. Jadi diminta anak-anak itu untuk menceritakan kembali bagaimana dan apa saja yang sudah mereka baca. それから今後の道徳、これからの道徳授業になります。問題解決的な学習、体験的な活動など多様な指導方法を工夫するようにと示されています。Ya, kemudian berkenaan dengan bagaimana caranya membimbing anak-anak untuk mempelajari pendidikan moral di sekolah. はい。そしてこれは例は私の考えです。思考ツール、シンキングツールの活用が必要だと思います。それから役割演技、ロールプレイングの活用も重要になります。そして、ICT を活用した道徳授業も積み重ねることが必要です。Ya, jadi sebenarnya ini adalah pemikiran saya sendiri itu mengenai bagaimana caranya membimbing pendidikan moral adalah yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan alat berpikir. Yang kedua adalah pemanfaatan permainan peran dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pelajaran moral menggunakan ICT. Seperti itu. はい。そして、自分と考える振り返りの工夫も必要になります。Yang selanjutnya adalah furikairi no kofu ya, kufu. Kufu ya. Jadi kecerdasan bagaimana kita untuk mengulangi lagi apa yang sudah dipelajari gitu. Anak-anak tuh bagaimana mereka bisa untuk mengulangi lagi apa yang sudah mereka dapatkan dari pelajaran moral itu. はい。そして教材も教科書が中心、読み物が中心ですが、視聴覚教材、映像教材の活用ももっと広がるべきだと考えています。Ya, yang terakhir adalah yang nomor 3 adalah mengenai kecerdasan atau bagaimana kita memperbaiki bahan ajar yang sampai saat ini kan hanya bacaan saja. Nah, bagaimana gitu untuk memanfaatkan bahan ajar yang berkaitan dengan audiovisual seperti itu. はい。それでは本当であればですね、日本でも有名なトラディショナルな教材を使って皆さんに紹介したいと思ったのですが、読み物を読んでいないということなので、今日は予定を変更して映像教材を見ていただきたいと思います。Ya, jadi saya ingin memperlihatkan salah satu contohnya tentang eizo desu ne. はい、そうです。Tentang video salah satu contoh video mata pelajaran moral. インドネシアはバスが通ってますか？バスの停留場、バスストップありますか？ Di Indonesia ada bus stop tidak? はい。このお話はバスを待っている人のお話で、子供が割り込み知ってます？途中で入ってしまうということを考える教材です。Ya, jadi mengenai bagaimana ini tentang menghentikan bis gitu.
はい。それで、ここにもありますけど、規則の尊重、規則を尊重するという内容項目になります。Ya, dan ini bagaimana cara menghormati ya, menghormati orang yang di sekitar kita pada saat naik bis. 日本人の良さとして、決まりを守ったり、みんなで使うところを大事にするところがあります。Dan ini mengenai bagaimana kita menganggap orang-orang di sekitar itu orang-orang yang memang penting juga gitu, meskipun kita tidak kenal terhadap mereka, tapi kita harus menganggap mereka penting gitu. はい。マナーやルールを守ることが日本人の良さと言われています。Ya, jadi itu adalah salah satu ya manner yang mungkin menjadi salah satu manner yang unggul di orang Jepang itu adalah bagaimana gitu kita untuk menghargai orang lain di sekitar kita meskipun kita tidak kenal oleh terhadap mereka gitu. はい、それを学ぶ教材でした。Nah, itu salah satunya ya, salah satu pelajaran tentang moral. それでは今日は別のもの、今度は、実際に悩む問題場面でどうしたらいいか悩むそのような映像、ビデオを見ていただきたいと思います。Ya, jadi saya akan memperlihatkan juga video kepada Bapak Ibu semuanya tentang mata pelajaran moral yang lainnya. はい。この映像には英語の字幕を入れました。Ini ada pakai subtitle bahasa Inggris ya. はい。それでは共有をし直します。Ya, jadi saya akan share videonya. 心部という教材になります。NHK の放送です。Ini salah satunya, ini video ini tentang Kokorobu. はい。Yang ada di NHK TVRI-nya Jepang. Minna, 心部へようこそ。部員の渡部です。人は生きているといろんなピンチにあります。この心部ではそんな時どうすればいいかじっくり話し合います。そして自分の生き方について考えていくんです。渡部君、ちょっと遅いよ、遅刻じゃない。遅刻してごめんなさい。よし、僕は謝ったから、じゃあ次は渡部君謝って。なんで謝んなきゃいけないの？悪いことしないでしょ。何を謝りゃいいの？とにかく今日も部活頑張ろう。部長、渡部君、小島君、おはよう。今日も悩ましいピンチを用意したぞ。なんだほい。今日は小島君に美術館の警備員になってもらおう。警備員？うわ、なんかちょっと緊張しちゃうな。閉館した美術館を守る責任重大な仕事だぞ。そこで小島君はピンチに遭う。その時どうするか理由も一緒に考えてほしい。はい、わかりました。じゃあ行ってくるね。頑張って。さあみんなも自分が小島君の立場だったらどうするか一緒に考えてみてね。フランスから来た貴重な絵を展示し話題となった絵画展。特に注目を集めたのは日本初公開となった野花を持つ少女だった。今日は絵画展の最終日。美術館の閉館後にピンチは訪れた。今回の美術展大人気だったな。何事もなく終わって本当よかったな。閉館いたしました。もう終わりなんですか？今日は最終日なのでいつもよりも閉館時間が1時間早いんです。知らなかったな。前売り券も買っちゃったのに。ねえ、こっそり入れてくれない？すみません。決まりですので。残念。しょうがないよ。行こう。じゃあ小島君、今夜の警備よろしくな。明日無事に絵をフランスに返せるようにしよう。分かった。お疲れ様。
小島くんが一人で警備を始めて30分ほど経った頃、嬉しいわ。すいません、本日はもう閉館いたしました。もう入場できないんですか？はい、今日最終日ですので、いつもより閉館時間が1時間早いんです。どうしても無理ですよね。すいません、決まりですので。この絵を見るのが長年の夢だったんだけど。野花を持つ少女ですか？ええ、昔この絵の少女が私に似てると言って初恋の人が私に野花をプレゼントしてくれたんです。嬉しかったね。その初恋が実ってこの絵が父と母を結びつけてくれたおかげで私が生まれたんです。いつか2人でフランスへ行って本物の絵を見たいねって話してたんだけど、叶えられないまま夫は亡くなってしまったの。だから日本で公開されたこの機会に何としても母に見せてあげたかったんです。そうだったんですか。電車を何本も乗り継いできたんですけど、大雨の影響で途中足止めされてしまって、それがなければ間に合っていたかもしれないんです。なんとかなりませんか？いや、無理言わないの。さあ帰りましょう。ちょっと待ってください。僕が黙っていればおばあさんを中に入れてあげられる。でも警備員としてはきちんと決まりを守らなきゃいけない。どうしよう。さあ、君が小島くんの立場ならどうする？小島くん、これは困ったね。おばあちゃんを入れてあげるならこっちの扉、おばあちゃんを入れてあげないならこっちの扉。でもおばあちゃんかわいそうだもんな。今回は特別だ。こっそり入れちゃおう。入れちゃうの？閉館時間を過ぎたらお客さんを館内に入れちゃいけない決まりでしょ。しかもさっき遅れてきたカップルは追い返したじゃない。あっちはダメでかわいそうなおばあちゃん OK。 そんなのありなの？でもさ、渡部君、さっきのおばあちゃんの思い聞いたでしょ。それを聞いて追い返すなんて冷たすぎない？人としてやっぱりさ、こういう時こそ思いやりでしょ。でも小島くん、決まりを破ったら小島くんはどうなると思う？やっぱり怒られちゃうかな。そうだよ。勝手に中に入れたことが他の人に分かったら警備員失格だよ。仕事を辞めさせられちゃうんじゃない？いや、それは困るな。仕方ない。おばあちゃんかわいそうだけど決まりは決まりだもんな。今回はおばあちゃんには諦めてもらおう。仕方ない。すいません、やはり決まりですので。いいのよ、困らせちゃってごめんなさいね。いや、せめてあと1日早く来てもらえたら。実は母はずっと入院中で、今日になってようやく一時帰宅の許可が出たんです。もう病院に戻ろう。ここまで来て気が済んだよ。ありがとうね。でも今日のこの外出が最後だってことぐらい分かってたよ。私の命がそう長くないってことも。お母さん知ってた？天国からお父さんと一緒に野原を持つ少女を見るから大丈夫だよ。お母さん。さあ、君ならどうする？
僕は決めたぞ。どうすんの？今回はおばあちゃんを中に入れてあげることにする。自分の仕事を辞めさせられても、人生には決まりを守ることよりも大切なことってあるんじゃないかな。おい、小島君。はい。例えばの話だけど、家族が病院に運ばれたという知らせが来たとする。車を運転して急いで会いに行きたい。そんな特別な時はスピード違反をしてもいいと思う。そういう場合は仕方ないんじゃないですかね。だけど、危険な運転で他の人を事故に巻き込んでしまったらどうするの？そっか、決まりを破ると他の人に迷惑がかかる可能性があるんだね。話を美術館に戻すと、閉館後はお客さんを中に入れてはいけない決まりがある。もしおばあさんを入れてあげた場合、どんなことが起きる可能性があるかな。例えばおばあさんが絵を見てる途中で具合が悪くなって倒れ込んでしまうこともあるよね。そのせいで絵が傷ついたら、これ悪気がなくても取り返しのつかないことになるよね。そこまで考えてなかったな。そうなれば美術館の信用はなくなるし、他の職員の人に迷惑がかかるし、あとこのおばあさんと同じぐらいこの絵を見たかった人が他にもいても見られなくなっちゃう。そうか、僕が仕事を辞めさせられれば済むっていうだけの問題じゃないんだな。つまり決まりとは、他の人の権利を守る大切な約束事でもあるんだね。なるほど。じゃあやっぱりおばあちゃんは入れてあげられないね。いやー、でもおばあちゃんの最後の願い叶えてあげたいよ。さあ、君はどう考える？はい、フランスから来た貴重な絵を展示し話題となった絵画展。特に注目を集めたのは日本初公開となったすいません、ちょっと待ってくださいね。Bapak Ibu tunggu tolong sebentar. 美術館の閉館後にピンチは訪れた。すいません。見えてますか？あれ？今、表示されていないですね。私の顔は見えてますか？大丈夫です。大丈夫ですね。はい、今表示を止めましたので、すいません。ですね、今の教材がNHK の心部という番組になります。日本のコメディアン、2人が司会をしています。Ya. Jadi bahan ajaran ini tadi adalah Kokorobu, salah satu acara di TVRI-nya Jepang, NHK, yang diperankan oleh dua komedian Jepang ya. そして今のように困った場面で、終わります。そして子どもたちはどうしたらいいんだろうか、どっちに賛成か議論をします。Ya, jadi seperti yang Bapak Ibu tadi lihat semuanya dari video tersebut gitu ya, bagaimana nanti si anak-anak ini memutuskan gitu, membantu atau memutuskan apakah boleh diizinkan masuk atau tidak ke museum ya, seperti itu. Itu nanti ditanyakan kepada anak-anak. Hai. ルールを守ることも大事ですし、おばあさんの願いを叶えてあげることも大事な要素になります。Ya, jadi di video itu kan ditekankan ya bagaimana gitu kita kasihan sama si nenek itu gitu untuk mewujudkan keinginan si nenek itu apakah boleh atau tidak gitu. Dan di sisi lain kan tadi kalau misalnya diizinkan masuk takutnya nanti rusak ya karya seninya gitu kan, seperti itu. 皆さんならどうしますか? Nah, kalau dari teman-teman semuanya ini bagaimana? Kalau lihat video tadi keputusannya harus seperti apa dari Bapak Satpam yang tadi? はい、日本の子どもたちに聞くと、日本の子どもたちが議論をすると、とても悩みますが、最終的には、やはりルールを守ることが大事だというような子どもたちの方が多くなります。
Ya, jadi berdasarkan pendapat dari anak-anak SD yang menonton film video ini, ya di sisi lain kita harus mematuhi aturan, tapi di sisi lain kita juga harus kasihan juga ya. Nah, itu adalah salah satu yang bertolakan ya, seperti itu. 3年前に、フィリピンに行ってこの番組の授業をしました。Ya, jadi ini 3 tahun yang lalu. Filipin desu ka? そうです。フィリピン、セブ、サンカルロスユニバーシティ。Ya, saya pada waktu itu ke Filipina juga mengadakan pembelajaran tentang moral tentang Jepang seperti ini sama. はい。はい。グレード6の子どもたちは、最終的には入れてあげるの方が多くなりました。Ya. Dan untuk pendapat anak-anak SD di Filipina itu mereka katanya lebih baik disuruh masuk aja gitu jawaban mereka. はい。それはおばあさんの幸せが私の幸せ、という考えが多かったです。Alasannya karena kebahagiaan si nenek tersebutlah kebahagiaan kita juga gitu katanya. はい。どちらが正解、どちらが良いかという問題ではありません。Ya, jadi mana yang benar, mana yang salah bukan seperti itu ya. はい。これらの状況で自分はどんな理由でどのように考えて、判断するのか、それを考えるのが、今日本の道徳教育で大事にしているところです。Ya, jadi bukan hanya yang benar atau yang salah, tapi bagaimana kita memutuskan ya keputusan yang baik gitu di setiap situasi gitu ya. はい。ありがとうございました。そろそろ時間ですので、質疑の時間にしたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。Ya, dan sudah waktunya dan mungkin waktunya tanya jawab saja 30 menit ya. Apakah sudah oke? 何か質問がありませんか? Adakah pertanyaan? Okay, thank you, Professor Tsuchida, and also for Mr. Andi for the insightful presentation you shared with us. Ladies and gentlemen, that's the presentation of today's material by Professor Tsuchida. Now we will continue by opening the next session question and answer that will be guided by Mr. Andi for the Japanese translation. To the fellow student who wants to ask a question, please use the raise hand feature, and your question will then be answered immediately by Professor Tsuchida. Okay, for the first questioner, fall to Elsa Pipit. To Elsa, time is yours. Okay, thank you, moderator. Saya izin bertanya. Every student must have a character and way of thinking that is not the same. Maybe that is also one of the obstacles in providing character education. So, what are the strategies and efforts made by school in responding to this? Thank you. Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Okay. Every student must have a character and way of thinking that is not the same. Maybe that is also one of the obstacles in providing character education. So, what are the strategies and efforts made by school in responding to this? Jadi, setiap peserta didik atau mahasiswa kan punya cara berpikir yang berbeda gitu kan. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu kendala. Menurut saya juga menjadi salah satu kendala bagaimana penerapan pendidikan moral itu sendiri gitu di sekolah. Nah, strategi apa dan cara seperti apa yang dilakukan, yang diambil oleh sekolah-sekolah yang di Jepang dalam menghadapi situasi tersebut gitu. Terima kasih. エルシャーさんの質問なんですけれども、やっぱりその学生たちはやっぱりそれぞれ個人的にさまざまなキャラクターとか、異なるキャラクターとか異なる性格を持っておりますが、
この道徳教育を、その学生たちに教える際に、何かの問題でその何かの課題があるか、そしてどのような解決方法をしているか、やっぱりさまざまなキャラクター、そして性格がありますので、どのように、この道徳教育を導入するかみたいな、その質問ですね。はい。公教育では、学習指導要領に基づいて、指導をします。ですので、学生たちは様々な考えを持って良いですし、問題について深く考えることは歓迎しています。ただ、それをもとにして子どもたちにどのように教えるのか、授業をするのかという指導案作り、指導案ですね。それを課題としています。ミッションとしています。Ya, jadi kan namanya juga pendidikan moral ya, kita menghargai setiap karakter setiap anak. Nah, jadi setiap pengajar itu memberikan salah satu seperti contohnya tadi ya, memancing gitu, salah satu video. Nah, jadi setiap anak itu mau berpendapat apapun itu boleh gitu. Jadi kita tidak mengatur gitu mereka untuk berpendapat sama, tapi bagaimana mereka berpikir untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka sendiri seperti itu. Okay, thank you, Prof. Suchida, for the answer. And for the second change, file to Anisha, who asked through the chat room. Let me read the question. Izin bertanya kepada Prof. Hichi, telah dijelaskan bahwa upaya mengembangkan moral melalui buku bacaan. Nah, bagaimana cara seorang siswa di Jepang menciptakan iklim lingkungan yang serasi selain dari faktor orang tua dan bimbingan pengajar? Adakah kegiatan ekstrakurikuler di Jepang untuk menumbuhkan karakter dan moral siswa tersebut? Terima kasih. 次の質問としては、やっぱり道徳教育、教室で教える先生が教えた、道徳教育だけではなくて、なんかその道徳教育に関する活動とか、例えば部活、そして社会的活動とかは、日本の学校にはありますか？はい。最初に申し上げましたように、道徳教育は、すべての学校の教育活動で、行われます。部活動も部活ですから、課外活動ではありますが、その中で、協力するだとか、友達との友情だとか、努力をするだとか、様々な道徳的な内容を含んでいます。それが先ほど最初に出ましたが、特活という特別活動の中にもありますし、普段の学校の生活の中にも道徳教育に関係するものがあるという考えです。ですから、全部の時間で学校生活の中すべてで、道徳を学んでいるというのが日本の道徳教育です。Ya, jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan dalam presentasi awal, itu selain ada mata pelajaran tentang pendidikan moral, ada juga kegiatan khusus yang berkaitan dengan moral. Itu juga berkaitan dengan bagaimana kita membangun pembelajaran, persahabatan dengan teman-teman sekitar, koneksi yang baik dengan orang-orang sekitar, seperti itu. Itu ada kegiatannya. Okay. And then I will give the next change to Geisha. Let me read the question. Dengan penerapan pendidikan moral, jika pendidikan moral seperti di Jepang ingin diterapkan di negara lain, tahapan dan persiapan seperti apa yang harus dilakukan? Dan supaya pendidikan itu berjalan dengan baik, harus membutuhkan berapa lama? やっぱり日本の道徳教育なんですけれども、これって他の国、日本以外導入することは可能かどうかを、そういう質問で、もし可能であればどのように、導入し始めた方がいいか、そして何が必要なのかみたいな、そういう質問です。はい、ありがとうございます。面白い例で申しますと、韓国は、実は道徳
という科目があります。名前が道徳と言います。Ya, jadi di Korea juga sebenarnya ada gitu nama mata pelajarannya pelajaran moral sama Dotoku namanya. はい。しかし韓国の方は日本よりも進んでいて、2012年からもっと実践考えるだけじゃなくて、行う方、自分がどう行動するかというところまで、教科書が変わっています。これは韓国の事例です、ね。韓国の事例です。韓国の事例です。Jadi Korea juga sama gitu mencontoh mata pelajaran moral di Jepang, akan tetapi di Korea justru lebih pesat lagi gitu. Jadi Jepang itu baru pada waktu itu masih di buku pelajaran, di Korea itu sudah ke dalam tahap praktek pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan moral seperti itu. はい。そして、フィリピンのサンカルロス大学附属学校では、バリューっていう価値の時間に、この授業をさせてもらいました。すみません、サンフランシスコサンカルロスユニバーシティ。di San Carlos University juga sama gitu. Itu mencontoh dari mata pelajaran Dotoku moral di Jepang dengan nama lain gitu. Semisal San Carlos Daigaku no hou ni Value です。Value namanya。はい。ですので、宗教などとも関係があるかと思います。他のアメリカとか欧米の方では、市民教育の一つとして取り上げられるのではないかと思います。Ya, dan itu menjadi pendidikan masyarakat karena bisa dikaitkan juga dengan pendidikan moral agama juga seperti itu. Itu jadi tergantung situasi dari lingkungan di negara tersebut gitu. Kan Indonesia juga mungkin ada agamanya juga, nah itu bisa dikaitkan seperti itu. インドネシアには道徳に似たような科目はありますか? Ada nggak mata pelajaran moral di Indonesia yang mirip dengan mata pelajaran moral yang di Jepang ini? Ada tidak? PPKN dulu. So desu ne, PPKN itu SD SMP ya, Bu ya? Ya, そうですね。小学校、中学校にも道徳のような、科目があります。でも、やっぱり、それは科目、教科書で、先ほど従来の、日本に、はい。もし、コラボレーションすれば、そのようなところに日本の、道徳のアプローチを紹介することもできます。Ya, jadi mungkin kalau misalnya ingin diaplikasikan bisa approach-nya ke mata kuliah moral, mata pelajaran moral yang seperti di Jepang. Ada pertanyaan lain? Okay, thank you, Prof. Suchida. And then I will give the next opportunity to Siti Hadijah. Sebenarnya, apa yang menjadi landasan dasar pendidikan moral yang diterapkan pada sekolah-sekolah di Jepang? Kemudian dalam pengajaran pendidikan moral ini, apakah diterapkan pada semua mata pelajaran? Dan bentuk penerapan kegiatan pembelajarannya seperti apa? はい、次はシティさんからの質問なんですけれども、日本の道徳教育の基準はどこから、どこからの元で、その日本の道徳を、道徳教育を授業ですかね、を作るか、そして、学校の全科目にこの道徳教育を教えるか、それともどのように教えますか？はい。まず学習指導要領、国が決めています。学習指導要領の中に、今私が話したようなことが含まれています。
そして、例えば国語であれば、国語の指導要領の中に、道徳に関係するところがあれば、指導をするということが書かれています。それが理科でも、数学、算数でも体育でも全部の指導要領の中に道徳についての記述があります。Ya, jadi aturan berkaitan dengan pendidikan moral ini dibuat itu sesuai dengan tadi aturan dari pendidikan Kementerian Pendidikan di Jepang juga ada aturan yang tadi sudah dijelaskan di presentasi awal dan juga aturan-aturan yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah ya, SD dan SMP seperti itu. Hai. Okay. For the last questioner, Faltu Dinda Pristisenta, bagaimana cara pendidik dalam membimbing pola belajar pendidikan moral kepada anak-anak dengan latar belakang keberagaman suku, budaya yang berbeda-beda, dan bagaimana cara membimbing pola pendidikan moral kepada anak-anak yang tidak dapat bersekolah dari jauh dan jauh dari perhatian pemerintah. はい、多分こちらはインドネシアの事例から見る質問なんですけれども、やっぱりインドネシアには、民族的に多様で、多様な民族を持っている社会に対して、その、子どもたちに対してどのような道徳教育を、実施すればいいかという質問と、そして、インドネシアの方には、リモートのところで、やっぱり政府が届かないところがあるかと思いますので、この子どもたちに対してどのような道徳教育をした方がいいかという質問です。はい。まず、はじめの質問にお答えします。多様な民族、多様な宗教、多様な考えを持つ人たちに道徳は必要だと思います。それはどれが正解ではなく、問題に対していろいろみんなで考えることが大事なのではないでしょうか。いろいろな人の考えを知って、その上で自分の生き方を考えることこそ道徳教育が目指すものだと思います。Ya, jadi untuk pendidikan moral untuk anak-anak dengan latar belakang suku, budaya, agama yang berbeda itu justru lebih penting ya, sangat penting. Untuk pengajaran yang utamanya itu kita tidak boleh mengajarkan mana yang lebih bagus, siapa yang lebih benar, siapa yang salah, bukan seperti itu, tapi memberikan contoh-contoh seperti tadi ya video yang tadi gitu, situasi-situasi yang mendidik anak-anak dengan latar belakang keberagaman suku dan agama yang berbeda untuk bersikap yang tepat gitu, bukan untuk menjudge dia salah atau benar seperti itu. はい。で、日本の道徳教育で教科書を入りましたね。教科化になりましたので、教科書を使うことになったときに、一つの考え方を押し付けているのではないかという質問がありました。しかし、それに対して、一つの考え方を押し付けるものではないと文部科学省ははっきり示しています。Ya. Jadi dalam pembelajaran di Jepang juga sama ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak itu untuk berpendapat benar atau salah, akan tetapi sesuai dengan aturan yang dari Kementerian Pendidikan Jepang pun kita harus membuat si anak itu bebas berpikir, menentukan pendapatnya sendiri dan didiskusikan bersama-sama dengan gurunya gitu. Seperti itu. はい。2つ目の質問です。インドネシアのインターネットが届かない子どもたちがいるっていうことですか？インドネシアには学びをうまく共有できない人たちがいるということでしょうか？ Ya, jadi apakah ini yang pertanyaan kedua itu tentang jauh dari perhatian pemerintah itu karena internetnya tidak ada akses dan juga tidak ada akses pendidikan juga seperti itu maksudnya? Mungkin seperti itu ya? Hai,そうです。はい。そうすると、そこの地域の中で、学んでいくしかないとは思います。その時に、いろいろな
情報、いろいろな考え方、いろいろな価値観を比べながら判断するような習慣、勉強スタイルを持つ必要があるのではないかと思います。Jadi menurut pendapat dari Profesor Suchida itu ya kalau misalnya tidak ada internet atau bahan ajar yang baik, berarti guru tersebut harus bisa mengeksplor dari sekitar lingkungan sekitar si anak tersebut yang tidak terakses itu gitu. Setelah itu si pengajar tersebut harus bisa mengolah berbagai macam bahan ajar berdasarkan dari lingkungan sekitar itu. Seperti itu. その中で自分がどういう生き方をしていきたいのかを考え続けることが大事だと思います。Ya, jadi kita harus bisa membuat si anak-anak tersebut dapat berpikir bahwa bagaimana selanjutnya kita harus berpikir untuk hidup selanjutnya gitu, untuk keputusan untuk selanjutnya seperti apa gitu. Hai. Oke. Ladies and gentlemen, I'm sorry to all of students who didn't have a change for delivering the question because the time seems not enough. Maybe there's another change for us to meet with Professor Suchida again. Baik, teman-teman semua, dikarenakan sesi tanya jawab telah selesai, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari perkuliahan hari ini bahwa Jepang dikenal dengan sistem pendidikan yang sangat baik. Saat ini, pendidikan moral tidak menjadi pembelajaran inti dalam proses pembelajaran, namun termasuk sebagai salah satu topik dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemudian di Jepang, pendidikan moral juga diajarkan dengan tujuan untuk memikirkan cara hidup sendiri, bertindak berdasarkan penilaian diri sendiri, serta menumbuhkan moralitas yang menjadi dasar interaksi yang baik antar sesama. Kemudian hal ini diwujudkan dengan terkandungnya 4 sudut pandang utama yang diharapkan muncul dari pendidikan moral yang diajarkan, mulai dari mengutamakan diri sendiri, mengutamakan hubungan dengan orang lain, mengutamakan hubungan dengan kelompok dan masyarakat, serta mengutamakan hubungan dengan alam dan hal-hal luhur. Ladies and gentlemen, finally we come to the end of the event. I would like to give applause to our speaker, Professor Yuichi Suchida, and our translator, Mr. Andi, also thanking for all the attendants who have cooperated in the process of this class. I, as the presenter, are sorry if there are mistakes. It's been a pleasure being with all of you today. I wish you have a good day ahead. Final word, I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 木田先生、これで以上となりますが、ありがとうございます。Yeah. Thank you, Prof. Yuichi Suchida, for your lecture today. Thank you. I'm very glad to see you, and thank you very much. Andi, terima kasih banyak. Juga ada beberapa kolega dari Jepang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Thank you for colleague from Japan. はい、辻田先生だけではなくて、今回ですね、Zoom に参加している日本人の方々にも、ご参加いただいて、誠にありがとうございました。Dan terakhir, Pak Andi minta tolong karena ini materi yang sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat karena sebagian dari kami juga berprodinya pendidikan, jadi calon guru juga, jadi ini sangat bermanfaat. そうですね、非常に、貴重な、講義で、なぜかというと、我々今参加しているのが、ほとんどみんな教育専門の、学生の皆さんなので、すごく参考になる内容となります。ありがとうございました。Ada rekan-rekan Ibu dari UPI juga ya, Bu Sulistiari ini. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain yang di luar UNES, terima kasih atas kehadirannya. Pak Andi, silakan jika Prof. Yuichi dan rekan-rekan kolik dari Jepang dan Bapak Ibu lain untuk meninggalkan ruangan, karena setelah ini biasanya kami presensi mahasiswa dulu. はい、土田先生、これで、以上となりまして、どうぞ退出しても構いません。この
ちょっと質問ですけど、参加者はインドネシア教育大の皆さんですか？Pertanyaan dari Bapak Sucida ini yang ikutnya itu adalah bukan dari UPI saja, tapi dari mana saja, Ibu? Dari ini mahasiswa UNES, Universitas di Semarang. Semarang. Kami dari Universitas Tanjung Pura, Ibu, Pontianak. Oh, Tanjung Pura. Oh, ada Universitas Tanjung Pura juga. Kalimantan. Sensei とかも参加しています。そうですか。6年ぐらい前にインドネシア教育大バンドンにはお邪魔させていただきました。訪問したことがあります。Ya, jadi Profesor Tsuchida 6 tahun yang lalu pernah datang ke Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti itu. Ya, semoga lain kali bisa datang ke Semarang atau ke Tanjung Pura, Prof. はい、今度は、Tanjung Pura、ポンティアナクですね。カリマンタン島とスマラン国立大学。カリマンタンバラッ。はい。西カリマンタンですね。そして、東ジャワの、中ジャワのスマラン、国立大学にもぜひ、来てくださいというメッセージです。はい。私も行きたいです。Saya juga ingin datang, ingin pergi ke sana katanya. Baik, terima kasih. Arigatou gozaimasu, Prof. Michi. Pak Andi, terima kasih. はい。これで終わりとなりますので、私はお先に失礼いたします。はい。ありがとうございました。失礼いたします。さようなら。Thank you. Thank you, Prof. Thank you. Baik.